Usaha tanpa doa itu adalah kesombongan. Doa tanpa usaha itu hanya sekedar hayalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar mam semuanya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan semangat ya. Tentunya untuk mengurus buah hati. Mohon maaf ya mams, untuk kemarin Bun Ai benar-benar slow respon. Soalnya abang Rafa, abang Bima tuh lagi batil. Nah oke deh mams, untuk vlog hari ini Bun Ai ada yang mendm beberapa ya, ada sekitar tabarakallah 10 atau 11 gitu yang meminta dibuatkan untuk tips mendidik anak. Bun Ai juga sebenarnya bingung nih kalau dibikin tips mendidik anak gitu ya, karena ya Bun Ai pribadi sih masih merasa jauh-jauh dari kata cukup untuk mendidik anak. Tapi di sini Bun Ai hanya berbagi, hanya sharing. Aduh mohon maaf banget ya mams, ini Bun Ai dubbing tuh di dalam kamar yang deket jalan, jadi agak-agak berisik gitu. Jadi ini hanya berbagi, hanya sharing. Bun Ai juga bukan ibu yang benar-benar gak pernah marah, yang jadi princess, gak pernah jadi mak lampir gitu ya. Bukan, anak Bun Ai juga bukan anak yang kayaknya penurut banget gitu ya. Enggak juga, ya sama aja sih mams, kayak lika-liku di ibu-ibu kebanyakan lah gitu ya. Mungkin kalau dilihat kemarin di foto di sosmed itu ya bisa menjadi inspirasi ya, tabarakallah. Karena kan next mungkin pas berantem boleh juga ya Bun Ai videoin. Oke deh mams, ini untuk tips pertama. Sebelum kita masuk ke 8 tips. Untuk hari ini videonya panjang banget, tapi please mams jangan skip. Insya Allah ini tuh bermanfaat banget untuk mams yang punya anak 7 tahun di atas ataupun 7 tahun di bawah ya. Karena Bun Ai ini udah praktekin. Dulu tuh Bun Ai stres banget waktu awal-awal punya Rafa tuh, kayak dia nangis, Bun Ai-nya nangis, dia marah, Bun Ai-nya marah. Tapi tabarakallah setelah punya anak 3 tuh udah malah kayak lebih santai. Oke deh mams, tips yang pertama itu ada lingkungan. Jadi sebelum tips ini praktekkan, lingkungan kita itu berpengaruh. Ada yang memang kita itu merantau, ada yang tinggal sama neneknya, ada yang memang anaknya yang tunggu lama gitu ya, dan sebagainya. Jadi lingkungan untuk mendidik anak tuh berpengaruh sekali gitu ya mams. Jadi jangan pernah samakan, dia anaknya udah bisa begini kok anak saya belum. Mungkin dia memang mengurus anaknya sendiri. Mungkin mams pengen ngurus anaknya sendiri, tapi ini mohon maaf mungkin tinggal dekat sama neneknya atau apa kayak gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh sih mams. Yang pertama tuh lingkungan. Jadi jangan samain dulu deh ya. Dan balik lagi, setiap manusia memiliki ujiannya masing-masing. Jadi harus semangat, berfokus kepada solusi bukan ke masalah kayak gitu. Nah yang kedua, anggap aja kita tuh pemain lama gitu loh mams. Ini kan kita ngadepin anak 24 jam, apalagi yang ibu-ibu rumah tangga lah ya, 24 jam setiap hari bertahun-tahun lah, kita udah pemain lama lah sama dia, udah kenal. Jadi harusnya ketika anak pertama itu stres, kedua ketiga tuh jauh lebih tenang. Anak nangis, ya emang anak mah kerjanya nangis, yang penting jangan orang tuanya yang nangis. Anak berantem, ya gak apa-apa, emang anak kerjanya berantem gitu ya. Toh nanti baik lagi, emang mom sama pak suami gak pernah berantem kan, cuman bedanya anak-anak itu berantemnya menunjukkan secara langsung. Mom sama suami misalnya berantemnya lewat WhatsApp kayak gitu, atau sindir-sindiran di status kayak gitu ya moms. Mohon maaf kalau kesindir nih ya, jangan marah. Oke lanjut. Itu jadi kita ngerasa kita pemain lama aja. Harusnya ketika kita udah jadi pemain lama, kita ya jauh lebih tenang kayak gitu ngadepinnya ya. Nah yang 3 itu kalau marah yang berkaitannya bukan sama akhlak, itu B aja gitu moms, biasa aja. Contoh misalnya udah gede masih minta suapin, udah gede masih minta pakein baju, ya biasa aja. Moms tahu Rafa itu sampai umur 8 tahun itu gak berani ke kamar mandi sendirian. Jadi ke kamar mandi harus Bun Ai yang anterin gitu. Dan pertamanya Bun Ai agak, ya ampun 8 tahun belum berani ya, mau 8 tahun gitu ya. Tapi sekarang
sekarang Bun Ai mencoba untuk kayak diskusi aja gitu Moms. Kenapa sih belum berani gitu? Kenapa sih kamu takut? Ternyata ya dia juga nggak ngerti jawabannya, nggak tahu, masih takut aja. Oh ya udah, tapi kan tabarakallah kalau kayak subuh, kayak sholat apapun dia udah ingat sendiri gitu ya Moms. Jadi lebih baik kita berfokus pada kelebihannya dia aja dulu, terus kita maksimalin, kita push gitu di kelebihannya. Jadi jangan berpikir sama kekurangannya, kita mau nge-push kekurangannya supaya menjadi standar, sementara kita melupakan kelebihan dia yang bisa kita push menjadi sesuatu yang unik. Kalau kata Bun Aya sih seperti itu ya. Nah yang keempat yaitu diskusi ringan. Diskusi ringan itu adalah diskusi sambil kita bercanda. Nah please banget moms, jangan diskusi di saat momen tersebut. Contoh misalnya Rafa takut ke kamar mandi, saat dia minta anterin, Bun Aya langsung nanya, kenapa sih kamu takut ke kamar mandi? Yang ada nantinya secara emosional Bun Aya akan marah karena pengen dia tuh berani. Nah sementara dia pribadi belum menemukan jawabannya karena kondisi dia tuh terdesak, pengen pipis tapi takut gitu. Nah jadi nanyanya kapan Bun Ai? Ya sela-sela daring, misalnya kan sekarang lagi daring nih, atau di sela-sela kita main, makan, ngemil bareng, kita tanya gitu. Nah Bun Ai juga tuh suka ngajak ngomong, curhat sama anak-anak usia 7 tahun itu ya, kesulitan, keinginan, masa kecil mereka gitu. Maksudnya apa? Ya kasih tahu kalau misalnya dia ngerasa kok adek kayaknya gini sih, kok aku enggak. Kita kasih tahu, dulu waktu kecil juga kamu sama kok, bahkan lebih, kamu punya mainan selalu baru, kamu pengen apa-apa itu nggak terbagi. Nah sekarang saatnya berbagi. Emang kamu mau kalau adik kamu kenapa-napa? Suka Bun Ai tanya kayak gitu. Curhat, abang capek gak sih bantuin bunda? Terus suka bilang, kita sekarang cuma bertiga, berempat nih bang di rumah, tolong ya bantu kesulitan bunda. Bunda agak-agak sulit nih kalau misalnya adik nangis, bundanya jadi pusing misalnya. Ya curhat kecil, ya curhat-curhat ringan kayak gitulah moms. Insya Allah bisa kok ya. Nah please banget nih moms, jangan di skip-skip. Kenapa? Nanti poin terpenting ada di nomor 8 ya, itu tentang alam bawah sadar. Alam bawah sadar, jadi kita ini punya alam sadar, punya alam bawah sadar. Nah alam bawah sadar ini itu rasa-rasanya lebih mudah untuk mencapai keinginan kita gitu ya moms gitu. Nah oke, lanjut nomor 5. Nomor 5 adalah hatimu moms jangan terbawa. Ibaratnya kalau belok lurus lagi, jangan aku tuh memang gak penyabar, aku tuh memang tukang marah-marah, aku tuh memang bukan ibu yang baik. No. Bun Ai pernah cerita di video-video Bun Ai sebelumnya ya, bahwa ketika guru misalnya anak sekolah, guru punya stok sabar 12 jam, hanya kepake 3, 4, 5 jam, wajar sabar. Kita ibu rumah tangga, stok sabar ada 12 jam, kita pakai 24 jam, wajar lah ya over limit. Kalau kuota mah itu limitnya udah mau habis, jadi buffering gitu moms, loadingnya lama, ngeselin, emosi, wajar. Ya, yang terpenting adalah ketika belok lurus lagi. Ketika sedih jangan gengsi, ngomong aja. Aduh bunda sedih banget nih kamu begini, bunda sedih banget kalau kamu berantem sama Bima gitu. Ya bang. Ya bang ya. Ini anaknya dari sebelah Bun Ai. Bun Ai dubbing sambil di sampingnya Rafa. Sayangnya Rafa nggak bisa diajak wawancara gitu ya moms, karena kalau dia sempat ngomong kayak kemarin videonya langsung nggak bisa dikomentarin. Oke deh moms, lanjut. Jadi itu Bun Ai kotakin, maksudnya adalah apa? Rumusnya adalah ketika anak lagi jadi api, membawa api, kita airinya. Ketika dia hujan ya kita payungnya. Jadi ketika dia sedih, kita akan kenapa sedihnya gitu. Pas dia lagi nangis-nangis, marah-marah, ya kita kayak air aja. Misalnya dia marah sambil gebrak-gebrak kakinya atau apa, ya kita ikutan aja gitu moms, joget-joget juga. Kenapa sih ikut-ikut kayak ondel-ondel gitu deh moms? Gak apa-apa ya, yang penting tenang. Nanti akhirnya ketawa dua-duanya. Nah yang nomor 6 adalah dia adalah anak-anak. Apalagi nih moms yang baru punya anak, terus hamil lagi, terus punya adik. Itu jangan pernah bilang, kamu kan udah gede. Contoh nih moms, ini adalah fase-fase dimana Bima itu lagi bener-bener cemburu sama Agni. Masya Allah ya moms, itu kesenggol dikit aja bisa marah. Dulunya Bima tuh gak pernah marah sama sekali. Ayahnya sampai tanya, kok jadi pemarah ya? Bun Ai cuma bilang bahwa ya
Ya nikmati aja. Dulu kemarin dia nggak pernah marah-marah, sekarang dia lagi marah-marah. Allah lagi ngasih kita ujian, kita sebagai orang tua tetap sama nggak sikapnya, kayak gitu aja. Jadi benar-benar pelan-pelan. Kan Bun Ai juga nggak bisa nih bilang bahwa Bima harus ngerti dong, udah punya adik. Bima anak 3 tahun Mams, 3 tahun setengah. Iya, tiga tahun setengah gitu. Masa tiba-tiba dia harus kayak, kamu ngerti dong. Aduh Mams, please jujur sama diri sendiri. Kadang-kadang kita sebagai orang tua aja kita lupa kalau kita tuh udah jadi orang tua. Masih pengen happy, masih pengen bahagia, masih pengen merasa jiwa muda. Apalagi anak-anak gitu Mams. Jadi please banget, jangan gimana ya, jangan egois lah Mams, kayak gitu. Nah, yang nomor 7 adalah tegas dengan aturan, jangan galak. Maksudnya adalah, ya Bun sekali lagi ya, Bun juga bukan ibu-ibu yang benar-benar nggak pernah marah juga kok Mams. Kadang-kadang lost control ada, tapi balik lagi aja ke aturan-aturan tadi. Aduh Mams, mohon maaf ya videonya panjang banget. Mudah-mudahan sih Mams nggak bosen dan gak skip video ini ya. Mudah-mudahan 15 menit ini kita sama-sama sharing dan bisa menjadi 15 tahun bahagia ke depannya. Amin ya robbal alamin. Jadi ketika punya aturan tegas, nah kamu tidak boleh minum es karena kamu batuk. Mohon maaf ya, jangan ketika anaknya nangis nanti dikasih juga. Nah kamu main gadget di jam-jam yang sudah Bunda tentukan ya. Di jam 9 sebelum setelah dari istirahat, di jam 12 setelah makan siang, dan jam 5 sore setelah pulang TPQ misalnya. Itu udah di jam-jam tentukan. Kalaupun nanti dia cranky, dia menangis, ya kita ajak diskusi lagi. Jangan ketika dia nangis jadi senjatanya kayak gitu ya Moms. Ya balik lagi banyak banget orang tua di luar sana yang ngomel-ngomel. Kalau udah ngomel Masya Allah Rabbi gitu ya, tapi ujung-ujungnya dikasih juga. Nah itu gak akan berefek apapun ya. Oke deh Moms, ini sebelumnya Bunda akan tunjukin yang ke-8 tadi ya, yaitu alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu apa sih Moms? Alam dimana secara tidak sadar gitu ya, kita itu terbentuk gitu. Jadi yang pertama adalah bisikan saat dia tidur. Bun Ai sering banget kalau dia tidur suka, nak besok bangun pagi kamu jadi anak baik ya, jadi anak soleh. Atau yang kedua, nak maafin bunda ya hari ini masih marah. Terus kayak gitu. Nah ini itu piala-piala Rafa ya Mams. Nah yang kedua itu didoain. Jangan cuman kita wah mendidik enggak. Tetap doanya ibu itu makbul Masya Allah. Nah dengan didoain kita memohon kepada Allah secara tidak sadar bahwa tolong dong lembutin hati anak saya gitu biar lebih mudah. Nah itu yang terkadang dilupakan gitu ya Moms. Nah ini kayak gini nih contoh. Nah kalau udah pada main, udah pada malam itu udah tahu Moms. Misalnya jam 6 nih maghrib, udah tahu ya habis maghrib biasanya langsung kita baca ngulang baca Iqra gitu atau hafalan kayak gitu ya. Karena kebetulan Rafa kan sekolahnya negeri, jadi memang harus nge-push untuk agamanya, apalagi daring nih Mam. Nah itu contoh kayak laci-laci itu udah ada Bun Ai tulisin aneka Lego, aneka hewan, aneka mobil. Itu Obim itu belum bisa baca Mams, tapi dia tahu tempatnya. Dan kalau ditukar sama Bun Ai kertasnya, dia bisa tahu. Nah secara tidak sadar Bun Ai itu kayak ngajarin Obim baca juga gitu Mams. Nah yang kedua lagi, itu sering diulang-ulang. Kayak gini nih Mams, contoh nih ibu-ibu pengajian itu kan gak ada yang ngafalin Yasin ya Mams, tapi kok bisa sih pada hafal Yasin misalnya kayak gitu. Itu adalah alam bawah sadar Mams. Sama misalnya kayak Mams masak, itu tangan Mams udah refleks banget belinya sayur sop, sayur asem. Mungkin itu ada pasti ada sayur-sayur yang memang pasti ada, atau belanja bulanan pasti udah minyak. Mungkin secara Moms ya orang udah tiap hari udah rutinitas yaitu Moms. Jadi alam bawah sadar masuk ke alam bawah sadarnya anak itu akan membentuk anak tersebut tanpa kita harus gimana ya bahasa Bun Ai itu kayak kurang, nggak usah kerja keras juga nanti masuk kayak gitu. Dan hasilnya tuh udah Bun Ai praktekin tuh Masya Allah loh Moms, berefek banget. Rafa tuh tadinya pemarah luar biasa, main kalau udah main ya udah main nggak mau rapi-rapi, tapi ya alhamdulillah sekarang itu benar-benar bisa bantuin Bun Ai rapi ya alhamdulillah. Nah kayak gini nih contoh, dia tuh nggak mau makan kencur. Nah ini anak-anak batuk. Kalau dulu Bun Ai tuh saya kayak kalau batuk ya udah ke dokter. Apalagi Rafa anak pertama ya Mams. Rafa itu kalau belum kena obat paten itu nggak bakal sembuh. Dulu tuh udah secara
nggak sadar tuh, selalu alam bawah sadar Bun Ai ngomong kayak gitu, Rafa kalau nggak paten, jadi terus sugestikan dengan baik seperti itu ya. Kalau sekarang enggak, jadi alhamdulillah mau. Nah ini setiap mau tidur Bun Ai selalu bilang, ayo cium adiknya, sayang adiknya, biar besok pagi tuh sudah saling maaf-maafan, besok berantem lagi ya saling sayang gitu. Jadi itu rutinitas aja. Sayang sama abang, Bun Ai suka masuk ke alam bawah sadar kayak gitu. Obim sayang sama abang, Rafa sayang sama Bima, sayang bunda, ya udah gitu. Terus diulang-ulang sehingga menjadi karakter mereka, sehingga terpatri dalam otak mereka bahwa aku sayang saudara-saudara aku, kayak gitu. Nah ini mohon maaf ya, ayah Rafa minum sambil diri, lagi mules-mules katanya dia. Tuh dia juga dikasih kencur sama Bun Ai sisa anak-anak karena dia juga batuk. Nah itu Obim, dan Obim nih tadinya tuh benar-benar berantakan banget Mams, tapi alhamdulillah ya sekarang dia udah tahu. Jadi kalau kotor masukinnya ke sini. Nah abangnya secara tidak sadar juga karena sering diucap kamu saudara harus nolong, udah Bim biar abang aja bantu. Itu hal-hal ringan. Jadi yang mulai rasain sih ketika masuk ke alam bawah sadar tanpa berusaha keras malah lebih gampang gitu ya Mams. Oke deh Mams, segitu aja untuk video panjang hari ini. Mudah-mudahan ya nggak skip, bermanfaat videonya, bisa dipraktekkan dan kita sama-sama sharing. Bun Ai sekali lagi bukan seorang ahli, hanya ibu rumah tangga biasa, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Moms yang punya tips atau masalah bisa DM ke keluarga_Bun Ai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sekian, mohon maaf kalau banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.